Shalom, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dimanapun berada. Damai sejahtera buat kita semua dari Tuhan kita Yesus Kristus. Seperti biasanya, setiap hari kita merayakan pestanya orang-orang kudus. Hari ini hari Senin tanggal 11 April tahun 2022, kita merayakan salah satu pestanya orang kudus. Yang kita rayakan pada hari ini ialah Santo Stanislaus, uskup dan martir. Saya akan menceritakan bagaimana kisah dan perjalanan Santo ini secara singkat. Dengarkan ya, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih. Santo Stanislaus, uskup dan martir. Santo Stanislaus lahir di Rzeczpanów, Polandia Selatan pada tanggal 26 Juli tahun 1030. Ketika itu ibu bapanya sudah memasuki usia senja. Boleh dikatakan Stanislaus adalah hadiah Allah kepada kedua orang tuanya yang tidak kunjung putus berdoa untuk mendapatkan seorang anak. Ibu bapanya mempersembahkan kembali kepada Allah yang telah mengabulkan permohonan mereka. Ketika meningkat remaja, Stanislaus ternyata menunjukkan kepintaran yang sangat luar biasa. Cita-cita hidupnya hanya satu, yakni menjadi abdi Allah sebagai seorang rahib. Cita-cita luhur ini baru terwujud setelah kedua orang tuanya meninggal dunia. Setelah anak tunggal, ia tidak mempunyai suatu keterikatan kepada siapapun. Ia melepaskan segala-galanya termasuk harta warisan orang tuanya, lalu memasuki pendidikan imamat. Ia ditabiskan menjadi imam setelah menyelesaikan studinya di Gniezno, Polandia Barat. Dalam karyanya, ia terkenal sebagai pengkhotbah ulung di Katedral Krakow. Kerajinan, kesalehan, dan kepandaiannya membuat dia sangat berpengaruh di seluruh keuskupan Krakow dan kerajaan Polandia. Akhirnya pada tahun 1072 ia ditahbiskan menjadi uskup di kota Krakow atas restu Paus Alexander yang kedua. Pada masa kepemimpinannya, kerajaan Polandia dikuasai oleh Raja Boleslaus, seorang raja yang cakap tetapi sombong dan cabul. Nafsu kuasanya yang besar mendorongnya melakukan perbuatan-perbuatan tidak terpuji di hadapan mata rakyatnya. Ia menikahi dengan paksa istri seorang prajuritnya. Perbuatan ini merupakan contoh yang sangat buruk bagi seluruh rakyat. Mendengar berita itu, Uskup Stanislaus segera berangkat ke istana untuk menegur raja. Karena Boleslaus tidak peduli akan tegurannya, ia mengekskomunikasi Boleslaus dari gereja. Tindakan ekskomunikasi ini pun tidak dihiraukan. Boleslaus tetap masuk ke gereja untuk mengikuti kurban misa seperti sedia kala. Pada suatu ketika, ia mengikuti perayaan misa kudus di gereja katedral. Ketika imam, pemimpin misa itu melihat Boleslaus ikut serta dalam perayaan itu, ia segera menghentikan perayaan dan meninggalkan altar. Boleslaus marah dan dengan pengawal-pengawalnya segera mencari uskup Stanislaus yang mengekskomunikasinya. Mereka menemukan dia di kapelnya. Stanislaus yang sedang merayakan misa pada saat itu ditangkap dan dibunuh dengan kejam. Peristiwa naas ini terjadi pada tahun 1097. Stanislaus dikuburkan di sebuah kapela dan pada tahun 1088 dipindahkan di gereja Katedral Krakow. Ia digelari kudus oleh Sri Paus Innocentius keempat pada tahun 1523. Nah, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, begitulah cerita singkat tentang Santo Stanislaus, uskup dan martir yang kita rayakan pestanya pada hari ini.
Semoga kita yang selalu merindukan, mendengarkan tentang bagaimana kisah perjalanan Santo Santa dan orang-orang kudus lainnya semakin diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, iman kita semakin dipertebal dan kita bisa semakin menjadi berkat bagi sesama buat semua orang ciptaan Allah. Tak lupa juga hari ini kita juga akan lanjut membaca bacaan liturgi dan mendengarkan renungan harian Katolik. Sebelum kita berpisah, marilah kita memohon berkat rahmat dari Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Hari ini, hari Senin, tanggal 11 April tahun 2022. Bacaan pertama diambil dari kitab Yesaya 42 ayat 1 sampai 7. Beginilah firman Tuhan. Lihat, itu hambaku yang kupegang, orang pilihanku yang kepadanya aku berkenan. Aku telah menaruh rohku ke atasnya, supaya ia menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa. Ia tidak akan berteriak atau menyaringkan suaranya, atau memperdengarkan suaranya di jalan. Buluh yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya, tetapi dengan setia ia akan menyatakan hukum. Ia sendiri tidak akan menjadi pudar, dan tidak akan patah terkulai, sampai ia menegakkan hukum di bumi. Segala pulau mengharapkan pengajarannya. Beginilah firman Allah Tuhan yang menciptakan langit dan membentangkannya, yang menghamparkan bumi dengan segala yang tumbuh di atasnya, yang memberikan nafas kepada umat manusia, yang menghuninya, dan nyawa kepada mereka yang hidup di atasnya. Aku, Tuhan, telah memanggil engkau untuk maksud penyelamatan. Aku telah memegang tanganmu, aku telah membentuk engkau dan membuat engkau menjadi perjanjian bagi umat manusia, menjadi terang untuk bangsa-bangsa, untuk membuka mata yang buta, untuk mengeluarkan orang hukuman dari tempat tahanan, dan mengeluarkan orang-orang yang duduk dalam gelap dari rumah penjara. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Bacaan Injil diambil dari kitab Yohanes 12 ayat 1 sampai 11. 6 hari sebelum Paskah, Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus yang ia bangkitkan dari antara orang mati. Di situ diadakan perjamuan untuk dia. Marta melayani, dan salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya, dan bau minyak itu semerbak memenuhi seluruh rumah. Tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia, berkata, "Mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin?" Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sendiri mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Maka kata Yesus, "Biarkanlah dia melakukan hal ini mengingat hari penguburanku. Karena orang-orang miskin selalu ada padamu, tetapi aku tidak akan selalu ada pada kamu."
banyak orang Yahudi mendengar bahwa Yesus ada di Betania, maka mereka datang, bukan hanya karena Yesus, melainkan juga untuk melihat Lazarus yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati. Lalu imam-imam kepala bermufakat untuk membunuh Lazarus juga, sebab karena dialah banyak orang Yahudi meninggalkan mereka dan percaya kepada Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Renungan Harian Katolik hari ini, hari Senin tanggal 11 April tahun 2022. Dalam penderitaan, kekuatan Yesus ada dalam Roh Kudus. Kedekatan dan persatuannya dengan Bapanya memampukannya bergumul dengan kerapuhan badannya yang menderita dalam kesetiaan. Kalau kita mendahulukan kebenaran, tantangan kita adalah membela sampai tuntas, bukan hanya pada semangat awal yang berkobar-kobar. Korupsi, penyelewengan, penipuan, fitnah, dan kejahatan lain akan berkurang jika kita mau bertahan dalam kebenaran, bukan lumpuh di hadapan kebiasaan yang buruk yang merugikan orang-orang yang lemah. Jika kita ingin melayani Yesus dan memberikan yang terbaik, maka kita harus bertahan dalam keadilan dan kejujuran. Kalau kita ingin melayani Yesus seperti Marta, maka lebih dahulu kita harus mendengarkan dan merenungkan sabdanya seperti Maria, supaya kita memperoleh kekuatan untuk bertahan dalam kebenaran. Kekuatan rohani memang tak terkalahkan jika kita mau menekuninya. Di dalam keluarga, seringkali iman seorang istri atau ibu dapat menyelamatkan seluruh anggota dalam situasi buruk. Alangkah indahnya jika seluruh anggota beriman teguh seperti itu. Semoga demikian. Amin.